Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menunjuk pedang besar yang berjuang dalam genggaman kekejian itu. Tiba-tiba menjadi diam dan mulai berkilau dengan cahaya hijau. Ketika kepala tengah yang menyemburkan ki hitam melihat ini, itu tercengang. Bahkan sebelum bisa bereaksi, pedang besar itu melepaskan beberapa puluh busur petir emas. Busur petir sangat cepat. Dalam sekejap, petir bergerak dari cakarnya yang berbulu ke tubuhnya yang besar, menciptakan jaring cahaya keemasan di sekitar tubuh kekejian itu. Tiga kepala kekejian secara bersamaan terkejut, bahkan sebelum bisa bergerak, Han Li mengucapkan kata, menderita. Jaring petir yang menutupinya segera pecah. Cahaya putih yang menyilaukan dan membakar benar-benar menenggelamkan kekejian itu, membuatnya tidak dapat dilihat. Pada saat itu, roh peri valet dan pria berjubah hitam menoleh dengan terkejut. Adapun lawan mereka, hantu Weiyu dan dua Night Fiend, mereka tampak bingung dan segera melarikan diri. Keduanya terkejut di tempat kejadian, tetapi setelah ragu-ragu, mereka hanya memperhatikan saat melarikan diri. Namun, jiwa binatang menangis, mengambil kesempatan ini untuk menyerap salah satu roh yang melarikan diri ke dalam hidungnya. Adapun cahaya putih yang menyilaukan, itu bertahan selama beberapa waktu sebelum memudar. Kekejian harimau itu berdiri tak bergerak, dan ketiga kepalanya tampak ketakutan. Namun, ekspresi mereka benar-benar terdiam. Ketika embusan angin dingin bertiup, tubuhnya yang besar tersebar ke langit menjadi abu-abu sebelum menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah pedang besar dan mutiara tiga warna seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Hitam, hijau dan abu-abu terjalin dalam mutiara yang berkilauan. Han Li menghela nafas panjang dan melambaikan tangannya. Dengan teriakan samar, pedang biru besar itu menyebar menjadi 8 bilah dan terbang kembali ke Han Li. Dengan 4 bilah ini memudar. 4 bilah lainnya kembali ke tubuh Han Li dan tenggelam dalam dormansi. Busur petir sebelumnya dengan bersih menghabiskan seluruh akumulasi pedang dari cahaya iblis ilahinya. Mereka sangat membutuhkan pengasuhan jangka panjang. Han Li melirik mutiara aneh itu. Dengan beberapa kabur, tubuhnya muncul di depan mutiara. Setelah menatapnya dengan intens, dia mulai bergumam. Setelah beberapa saat, ekspresi jahat muncul dari wajahnya. Dengan flip tangannya, pedang terbang biru muncul di tangannya. Han Li dengan keras menebang mutiara dengan kilatan cahaya. Pang! Mutiara itu dipotong menjadi dua, melepaskan 3 garis ki hitam yang terbang menjauh seolah-olah mereka melarikan diri dengan ketakutan. Namun, Han Li menjentikkan jari tangannya yang lain dan menembakkan 3 bola api seukuran telur ke arah mereka. 3 helai ki hitam samar-samar melepaskan ratapan yang menyedihkan setelah dipukul oleh bola api sebelum mereka dibubarkan oleh api. Hantu iblis ini sangat licik. Mereka telah bersembunyi di dalam harta sihir dan berusaha memikatnya untuk mengambilnya. Seandainya dia jatuh untuk itu, dia akan berada dalam konfrontasi yang tak terhindarkan untuk mengendalikan tubuhnya. Namun, ini adalah sesuatu yang dia antisipasi sebelumnya ketika tubuh kekejian harimau dimusnahkan oleh cahaya iblis ilahi. Lagi pula, dengan reputasi besar bambu petir emas bersama dengan legenda karakteristik, Devil Bane, itu akan benar-benar menantang surga jika pelepasan penuh dari 4 pedang tidak dapat memadamkan hantu iblis. Itu karena dia memiliki kartu truf ini sehingga dia dengan tenang dan percaya diri memasuki kabut hantu. Meskipun merasa sangat bingung ketika berhadapan dengan iblis hantu yang menyatu, dia bisa tetap tenang terutama karena ini. Dia awalnya menahan diri untuk tidak menggunakan cahaya dewa iblis karena pria berjubah hitam dan roh peri valet berada di dekatnya. Namun, dia tidak menyangka bentuk gabungan dari kekejian harimau menjadi luar biasa ganas. Ketika itu dengan bodohnya menggunakan cakarnya untuk memegang pedang penghangat awan bambu,
dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar untuk menggunakan petir iblisnya. Dengan itu, dia menghapus monster yang tidak lebih lemah dari seorang kultivator formasi inti yang terlambat dari dunia ini. Han Li menundukkan kepalanya untuk melihat mutiara yang terbelah dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju roh peri Valet. Ketika pria berjubah hitam melihat ini, wajahnya penuh kejutan. Meskipun dia tidak bisa memperhatikan pertempuran Han Li, dia telah melihat kepemilikan jiwa, transformasi, dan tubuh gabungan dari hantu iblis itu. Itu membuatnya sangat putus asa sehingga dia segera memutuskan untuk melarikan diri saat Han Li tampaknya tidak mampu menandinginya. Harimau iblis berkepala 3 itu tampak sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka monster seperti itu akan dengan mudah dilenyapkan hanya dengan semburan cahaya putih yang menyilaukan. Dia merasa sangat sulit untuk percaya. Mungkinkah dia memiliki kepurbakalaan inversif surga bumi dari legenda? Dia tidak bisa memikirkan metode lain yang dapat digunakan oleh seorang kultivator formasi inti awal seperti Han Li untuk memusnahkan monster berkepala 3 yang mengerikan itu. Tetapi jika ini masalahnya, dia bisa memikat Han Li dan mendapatkan pendukung yang hebat untuk menemaninya melewati Aula Heaven Void. Bagaimanapun, dia percaya bahwa hanya eksentrik Nas Chen Sol yang mampu memadamkan iblis yang begitu kuat tanpa cedera sedikit pun. Dengan pemikiran itu, ekspresi heran pria berjubah hitam itu berangsur-angsur menghilang untuk digantikan dengan yang rumit saat dia melihat Han Li. Adapun roh peri Valet, meskipun dia sangat kagum dengan peristiwa ini, dia sudah menduga bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya formasi inti yang tidak biasa. Dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Han Li sambil tersenyum. Kemampuan senior Han benar-benar luar biasa, mampu dengan mudah memusnahkan hantu iblis yang mengerikan itu. Sepertinya saya benar-benar beruntung telah berteleportasi bersama dengan senior. Roh peri Valet dengan anggun berkata. Ketika Han Li mendengar ini, dia dengan lemah menyangkal, dengan mudah. Itu sama sekali tidak mudah. Senior benar-benar sederhana. Mata roh peri Valet bersinar. Jelas bahwa dia percaya Han Li tidak sepenuhnya jujur. Apa yang digunakan rekan Daois untuk menghasilkan cahaya putih itu? Itu sangat kuat. Pria berjubah hitam itu berbicara untuk pertama kalinya, tetapi suaranya teredam dan serak, terdengar sangat tidak wajar. Suara tidak menyenangkan ini menyebabkan mata Han Li berkedip dengan ekspresi aneh. Dia menatap pria berjubah hitam itu sambil tersenyum. Setelah senyum Han Li memudar, dia dengan acuh tak acuh berkata, jadi rekan Taois adalah seorang kultivator wanita. Tidak perlu berbicara dengan suara palsu. Roh peri Valet dan aku sudah melihatnya. Roh peri Valet memberikan senyum menawan setelah mendengar ini. Wanita berjubah hitam itu awalnya terkejut, tetapi matanya segera mengungkapkan penghinaan dan kemarahan. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara lembut dan halus, karena Anda rekan Daois telah melihatnya, saya tidak akan lagi menyembunyikan ini. Itu hanya membuat menjadi nyaman. Dengan mengatakan itu, wanita berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum melepas tudung jubah hitamnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Wanita ini tidak hanya memiliki kulit yang sangat putih dan lembut, tetapi dia juga memiliki rambut panjang dan halus yang menutupi bahunya. Dia mengenakan karangan bunga yang mempesona di kepalanya yang menambahkan pesona misterius, menyebabkan dia tampil elegan namun pantang menyerah. Meski juga seorang wanita, roh peri Valet tampak terengah-engah saat melihat kecantikan wanita berjubah hitam itu. Tapi sesuatu segera muncul di benaknya dan dia diam-diam melirik Han Li. Apa yang dia lihat membuatnya merasa agak tidak nyaman. Han Li telah melihat wanita berjubah hitam dengan linglung. Matanya menunjukkan ekspresi aneh dan tidak jelas. Semburat merah muncul di wajah sempurna wanita berjubah hitam itu. Dengan kebanggaan dan kesuraman dalam suaranya, dia dengan dingin berkata, apakah rekan Daois sudah cukup untuk melihat, atau ada yang salah dengan wajahku?
Dengan mengatakan itu, ekspresi wanita berjubah hitam itu tenggelam. Han Li tidak menjadi marah karena teguran itu, tapi dia juga tidak menarik pandangannya. Dia menghela nafas panjang dan memeriksa wanita itu dengan senyum misterius. Dia tampak agak tertarik. Dia tidak hanya mengangkat alisnya kali ini, tetapi wajahnya juga menjadi dingin. Bahkan roh peri Valet merasa khawatir, meragukan apakah Han Li akan bertindak berdasarkan pikiran jahat atau tidak. Tapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, kegelisahannya telah menghilang. Karena bakat bawaan yang telah ditentukan, ada jauh lebih sedikit pembudidaya formasi inti wanita di dunia kultivasi dibandingkan dengan pembudidaya pria. Dengan demikian, sebagian besar pasangan pendamping Dao kelas tinggi biasanya terdiri dari seorang pria dengan kultivasi formasi inti dan seorang wanita di pendirian yayasan. Dengan demikian, efektivitas budidaya pasangan tidak ideal untuk pembudidaya laki-laki. Adapun sejumlah kecil pembudidaya formasi inti wanita, mereka menarik banyak pelamar yang percaya diri mereka layak untuk mereka. Masuk akal bagi seorang kultivator wanita yang memiliki kecantikan dan kultivasi yang dalam seperti wanita berjubah hitam untuk menyebabkan hati Han Li bergerak. Saat wanita berjubah hitam itu akan menjadi marah, senyum Han Li memudar dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku tidak menyangka bahwa setelah 100 tahun, Nona Yuan akan memasuki formasi inti. Anda mendapat ucapan selamat yang tulus dari saya." Ketika Han Li memanggilnya sebagai Nona Yuan, ekspresi marah dan malu wanita itu segera menghilang. Dia buru-buru berusaha membantahnya dengan panik, "Nona Yuan, Anda salah. Nama keluarga saya adalah Ruan." Situasi ini adalah kebalikan dari apa yang diharapkan Han Li. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata wanita itu yang berkedip-kedip. Saat ini, kulit wanita cantik itu memucat, dan tangannya diletakkan di kantong penyimpanannya. Matanya terbuka lebar dan menunjukkan permusuhan yang jelas. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Semua yang berasal dari Han Li memanggilnya sebagai Nona Yuan, dengan nada santai. Sementara Han Li tersenyum tipis di wajahnya, dia benar-benar merasa sangat bingung. Adapun roh peri Valet, situasi saat ini bahkan lebih mengejutkan. Tanpa berpikir, dia mengambil setengah langkah lebih dekat ke arah Han Li, membuatnya berdiri dengan jelas. Dari segi keakraban dan kekuatan, Han Li adalah pilihan yang jelas. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Han Li perlahan berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman. Rekan Taois Yuan kemungkinan besar tidak mengingat saya. Lagi pula, kami hanya pernah bertemu sekali sebelumnya lebih dari 100 tahun yang lalu. Kita baru bertemu sekali, lebih dari 100 tahun yang lalu." Ekspresi wanita itu sedikit santai, tetapi matanya masih waspada dan dia menunjukkan keraguan. Ketegangan telah sangat berkurang, tapi setelah melihat Han Li sejenak, dia dengan ragu bertanya, "Aku sudah memperhatikanmu dengan baik, tapi aku tidak ingat pernah melihatmu. Apakah Anda mencoba menipu saya?" Dengan mengatakan itu, mata wanita itu berkedip dengan niat dingin, samar-samar mengungkapkan jejak permusuhan. Han Li merasa bingung, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia tidak repot-repot bermain malu-malu dan langsung bertanya, "Lebih dari 100 tahun yang lalu, apakah Nona Yuan pergi ke pasar modal di Pulau Bintang yang kuat?" Wanita berjubah hitam itu menatap kosong sejenak sebelum menganggukkan kepalanya mengingat-ingat. Setelah menatap wajah Han Li dengan intens, dia mengungkapkan ekspresi termenung. "Pasar modal langit Pulau Bintang yang kuat. Saya pernah ke sana berkali-kali. Mungkinkah Anda melihat saya di sana?" Dia sepertinya mengingat sesuatu. "Betul sekali. Pada saat itu, Anda bersama dengan seorang teman yang cantik, saya dan jiwa bengkok paman saya bertemu Anda di tepi kota pasar." Ketika dia menyebut jiwa bengkok, Han Li melirik roh peri Valet yang sadar bahwa jiwa bengkok adalah avatarnya. Ketika roh peri Valet mendengar Han Li menyebut jiwa bengkok sebagai paman,
dia mengungkapkan senyum misterius. Meskipun dia tidak tahu situasinya pada saat itu, dia yakin bahwa Han Li pasti memainkan skema yang rumit. Dia tidak bisa tidak menganggapnya konyol. Tapi tentu saja, dia tidak akan membicarakan masalah ini tanpa alasan. Berbicara tentang jiwa bengkok, roh peri Valet telah lama bertanya-tanya mengapa avatarnya tidak ada di sisinya, pasti akan sangat membantu mereka. Setelah mengedipkan matanya beberapa kali, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba menyadari dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kata-kata rekan Taois terasa cukup akrab bagi saya. Mungkinkah dirimu yang terhormat berada di pintu masuk pasar modal langit dan ditemani oleh senior formasi inti? Han Li tersenyum pahit. Nona Yuan akhirnya ingat. Sepertinya saya telah memberi Anda kesan yang cukup biasa. Han Li berbicara sambil tertawa. Wanita berjubah hitam sangat tersipu setelah mendengar Han Li. Tapi sekarang dia mengenalinya, dia benar-benar santai dan dengan sadar berkata, "Tolong jangan tersinggung, rekan Daois Han." Pada saat itu, rekan Daois benar-benar. Wanita itu merasa sulit untuk melanjutkan. Han Li menjawab dengan tawa, "Bukankah karena penampilan dan kultivasiku terlalu biasa? Tidak heran kalian berdua tidak memperhatikanku." Han Li tenang dan tidak menunjukkan gangguan sedikit pun. "Sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri." Sikap Han Li telah sangat meringankan wanita berjubah hitam. Bagaimanapun, kemampuan Han Li saat ini sangat mengesankan, dan dia takut Han Li tersinggung karena dilupakan. Dengan harta sihirnya yang sangat rusak, dia tidak mau dengan santai menyinggung perasaannya. Dengan pemikiran itu, dia melanjutkan, "Saya juga harus memberi selamat kepada rekan Daois. Dalam 100 tahun ini, rekan Taois juga berkultivasi ke formasi inti dari penyempurnaan Qi. Kekuatan sihirmu juga sangat dalam sehingga kamu benar-benar mampu melenyapkan iblis tingkat Raja Hantu." Han Li dalam hati menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas kata-kata ramah wanita itu. Dia tidak pada tahap Qi kondensasi pada saat itu. Dia telah berada di pendirian yayasan terlambat. Jika dia tidak menyempurnakan 3 revolusi esensi, bersama dengan teknik pengembangan besar, dia takut dia tidak akan memasuki formasi inti. Namun, wanita ini telah benar-benar berkultivasi dari Qi kondensasi ke formasi inti dalam rentang waktu itu. Ketika dia mengenali wanita berjubah hitam itu, dia benar-benar terkejut. Wanita ini tidak memiliki bakat yang sangat mengesankan, jadi Han Li dalam hati menebak bahwa dia pasti mengalami pertemuan kebetulan selama 100 tahun itu. Kalau tidak mungkin seorang kultivator biasa seperti dia meningkat begitu cepat. Meskipun dia telah dengan hati-hati memeriksanya sebelumnya, dia tidak dapat melihat akar spiritual dari sesama pembudidaya formasi inti awal karena kekuatan sihir tubuh mereka menghalangi pandangannya. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak menatap wanita itu lagi dan mengalihkan pandangannya ke kabut hantu yang mengelilingi mereka. Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi roh peri Valet berbicara terlebih dahulu dengan sedikit cemberut, "Rekan Taois, mari kita berangkat. Akan lebih baik untuk tidak tinggal di sini terlalu lama. Akan merepotkan jika hantu menakutkan lainnya muncul." Han Li diam-diam setuju sambil tersenyum. Wanita berjubah hitam Yuan Yao tidak keberatan, dan ketiganya berangkat ke kabut hantu setelah memastikan arah mereka. Ada tempat yang tampak mirip dengan taman, tetapi berisi bunga dan tanaman langka tanpa nama. Itu memiliki 8 paviliun yang diukir dengan halus dari batu giok dengan 30 pembudidaya yang tersebar di antara mereka. Mayoritas pembudidaya ini memiliki kulit pucat dan berlumuran darah seolah-olah mereka tiba di sini setelah perjuangan yang pahit. Namun, wajah mereka mengungkapkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang saling berbisik. Grandmaster Zenith Yin, Wan Tianming dan pembudidaya Nas Chen Sol lainnya berada di lokasi ini. Kedua faksi sedang bermeditasi di 2 paviliun yang berbeda.
Adapun dua tetua Istana Bintang, mereka mengambang di suatu tempat di udara. Mereka tanpa ekspresi duduk bersila dalam meditasi, tampak seolah-olah mereka adalah patung. Kabut hantu hitam pekat yang pekat bergulung-gulung dengan kuat 400 meter dari tempat taman itu berada. Itu terhalang oleh dinding tak terlihat, tampak seolah-olah mereka adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, kabut terpisah untuk mengungkapkan seorang pembudidaya laki-laki dengan tenang berjalan melewatinya. Kultivator laki-laki ini mengenakan jubah hijau, tampak muda, dan memiliki penampilan yang halus. Tapi yang paling aneh adalah tidak ada kelainan pada tubuhnya, dan penampilannya tenang seolah-olah dia tidak mengalami pertempuran apapun dalam perjalanannya ke sana. Adegan aneh ini menarik kekaguman para pembudidaya di dekatnya. Mereka menatapnya dengan ekspresi rumit. Pada saat itu, Grandmaster Zenith Yin membuka matanya dan melirik pembudidaya laki-laki sebelum mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia menutup matanya sekali lagi dan tidak memperhatikan pembudidaya laki-laki. Ketika pembudidaya laki-laki ini memandang Grandmaster Zenith Yin, wajahnya menunjukkan jejak kebencian pada saat kecerobohan. Namun, penampilannya yang tenang dengan cepat kembali dan dia berjalan maju dengan langkah besar. Dia tidak memasuki salah satu paviliun untuk duduk. Sebaliknya, dia menemukan sudut terpencil dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, dengan acuh tak acuh memeriksa para pembudidaya yang ada di sana. Melihat bahwa Han Li belum muncul, wajahnya yang halus sedikit mengernyit, tetapi dia segera menjadi tanpa ekspresi. Pada saat itu, tanpa sepengetahuan orang lain, suara pria yang bergema dalam bisa terdengar di benak pemuda itu. "Apa, asistenmu itu tidak ada di sini? Mungkinkah dia jatuh ke dalam roh jahat? Hehe, tampaknya orang yang Anda cari tidak terlalu penting untuk diperhatikan." Suara itu dengan malas berkata. Pemuda itu menjadi marah dan dia menggunakan indera spiritualnya untuk menegurnya dengan keras, "Diam. Jangan sembarangan berbicara di dalam tubuhku. Ada banyak pembudidaya Nas Chen Sol di sini. Jika satu atau dua dari mereka mendengar Anda, menurut Anda apa yang akan terjadi?" Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.